Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana upaya Salahuddin Al-Ayyubi di dalam menyatukan front yang dimiliki kaum muslimin pada saat itu. Salahuddin adalah seorang pemimpin yang setia kepada Nuruddin Mahmud dan menganggap dirinya sebagai pengikut dan sekaligus salah seorang gubernur yang dipercaya oleh Nuruddin. Setelah Nuruddin wafat, situasi juga ikut berubah. Ia merasa bahwa selain termasuk salah satu di antara para gubernur yang masih hidup, ia juga merasa sebagai orang yang paling pantas untuk menggantikan kedudukan Nuruddin dan mengambil alih semua tanggung jawabnya. Namun meskipun demikian, ia tetap menjaga agar tidak ada perbenturan dengan gubernur lainnya, khususnya karena ada di antara mereka yang telah memberi kesetiaannya kepada Raja Saleh Ismail bin Nuruddin yang saat itu masih kecil. Namun di sisi lain, Salahuddin juga merupakan seorang politisi dan sangat menjaga keutuhan barisan jangan sampai ada perpecahan di dalamnya. Sementara pada saat yang sama, ia juga menjaga agar jangan ada gubernur atau panglima ataupun orang-orang yang lemah jiwanya mencoba memanfaatkan situasi tersebut dengan cara menjalankan roda pemerintahan dengan menggunakan nama anak yang masih belia tersebut demi kepentingan diri mereka sendiri di atas kepentingan kaum muslimin dan jihad. Karena itulah kondisi saat itu terasa begitu sulit dan sangat rumit bagi Salahuddin. Penduduk Syam saat itu juga amat sangat memperhatikan situasi yang berkembang pasca wafatnya Nuruddin dan mereka khawatir akan kekosongan yang tengah terjadi pada tampuk pimpinan. Selain itu, mereka juga khawatir jika pasukan salib yang berada di Syam akan mencoba memanfaatkan kondisi yang ada ataupun perselisihan dan perebutan kekuasaan yang mungkin akan terjadi. Karena itulah para ulama lebih menginginkan agar urusan kekuasaan itu diserahkan kepada Salahuddin dibandingkan yang lainnya, karena mereka telah mengetahui bagaimana jejak rekamnya dalam berjihad menghadapi musuh. Namun demikian, para gubernur Damaskus dan Aleppo tidak enggan menerima permintaan ini dan mereka tetap gigih untuk menjauhkan Salahuddin dari kekuasaan dan ingin langsung menjadikan Saleh Ismail sebagai pemimpin. Dan bahkan mereka berupaya untuk menaklukkan Salahuddin di atas nama anak itu dengan mengatakan bahwa ia merupakan khalifah pengganti bagi ayahnya Nuruddin. Untuk menghindarkan diri dari pertikaian, Salahuddin membuat sebuah ketentuan di wilayahnya bahwa di dalam seluruh khutbah harus diselipkan doa untuk Saleh Ismail yang menjadi tanda atas kesetiaan dan persatuan. Akan tetapi pada saat yang sama, ia juga terus berusaha untuk dapat mengambil alih dan mengatur langsung segala hal yang berhubungan dengan Saleh Ismail. Di samping itu, ia juga berusaha untuk menjauhkan orang-orang yang memanfaatkan anak itu dan tak henti menyebabkan timbulnya konflik dan perpecahan. Bahkan ada di antara para gubernur yang membuat perjanjian damai dengan pihak Franka hanya agar bisa berkonsentrasi menghadapi Salahuddin. Lalu mereka juga menjalin kerjasama dengan orang-orang Ismailiyah agar dapat bergabung dalam satu barisan untuk menghadapi Salahuddin. Pasukan salib sendiri mencoba memanfaatkan situasi tersebut dengan melancarkan serangan terhadap sejumlah wilayah seperti di Banias dan berusaha untuk menguasainya. Akan tetapi mereka tidak berhasil melakukannya. Menghadapi semua permasalahan tersebut, Salahuddin tetap mencoba mencari solusi terbaik dan terkadang mencoba menghadapinya dengan mengeluarkan harta. Pada satu kesempatan ia memberikan hukuman dan pada saat kesempatan yang lain ia bersikap lunak dan terkadang keras. Dan itu demi menyatukan barisan kaum muslimin di Syam karena ia tetap mengkhawatirkan serangan yang bisa dilancarkan pasukan salib secara mendadak. Ia tidak memiliki pilihan lain kecuali harus menyerahkan banyak wilayah ke tangan para komandan pasukan yang berseberangan dengannya dan tidak mau tunduk kepadanya agar pasukannya tidak terpecah belah. Dan ia tetap menggunakan strategi politik seperti ini selama lebih dari 10 tahun pasca wafatnya Nuruddin.
Dan di balik semua itu, selama kurun waktu 10 tahun ia tidak pernah berhenti menghadapi pasukan salib. Bahkan ia memiliki catatan jihad yang sangat panjang menghadapi mereka. Salahuddin telah menyadari sejak ia masih berada di dalam barisan pasukan Nuruddin sebagai prajurit akan pentingnya penggalangan kekuatan dan memenuhi semua unsur yang diperlukan untuk berjihad, dan tidak dilakukan bahwa di samping pengalaman yang panjang di bidang militer, maka kebiasaan yang sering menghadiri majelis para ulama sepanjang hidupnya telah menghantarkannya kepada keyakinan akan hal itu. Sebab itulah ketika Nuruddin Mahmud wafat dan semua tanggung jawabnya beralih kepadanya secara penuh, dan ia juga berwenang untuk mengeluarkan harta dari Baitul Mal, ia pun memberi perhatian yang besar agar harta yang dikeluarkan itu untuk benar-benar diarahkan untuk kepentingan jihad. Baginya, penggalangan kekuatan dan mempersiapkan semua hal yang diperlakukan untuk berjihad adalah hal terpenting yang harus dikerjakan. Itulah yang membuatnya begitu gigih dan menaruh perhatian besar dalam membangun kekuatan militer Islam. Dan ini dapat terlihat dari usahanya untuk membangun mental para prajuritnya, menghimpun mereka dan mencukupi mereka dengan harta yang mereka butuhkan agar mereka benar-benar dapat memfokuskan dirinya untuk berjihad. Lalu ia juga mendidik sejumlah panglima pasukan terpercaya yang dapat ia andalkan dalam banyak urusan yang berbeda. Ia tak segan mencukupi mereka dengan harta dan pemberian lainnya agar mereka dapat nyaman berjuang dan bekerja bersamanya. Dan Salahuddin rahimahullah juga tak pernah lepas memikirkan tentang nasib kaum muslimin yang jatuh sebagai tawanan di tangan pasukan salib. Bahkan salah satu keinginan terbesarnya adalah membebaskan mereka semua, termasuk mereka yang bukan pengikutnya. Dan untuk tujuan itu ia juga tak segan mengeluarkan harta dalam jumlah yang sangat besar, sehingga akhirnya para tawanan itu dapat kembali ke medan jihad berkat kecintaan kaum muslimin terhadap Salahuddin. Banyak ulama dan sukarelawan yang ikut bergabung dengan pasukannya, dan mereka sangat ingin dapat ikut berjihad di dalam barisannya. Dan bahkan para sukarelawan mampu berkorban dan memperlihatkan kecintaan akan syahid lebih dari yang diperlihatkan oleh para prajurit terlatih yang berada di dalam pasukan Salahuddin. Pada masa itu Salahuddin dan pasukannya tengah menghadapi banyak gangguan dan serangan dari orang-orang Ismailiyah Al-Hasasin yang telah berhasil membunuh beberapa orang membantu dan komandan pasukan Salahuddin. Al-Hasasin ini adalah tokoh Ismailiyah yang memberontak, dan bahkan mereka juga berniat untuk membunuh Salahuddin langsung lebih dari sekali, di mana mereka hampir berhasil mewujudkan keinginan mereka itu pada salah satu percobaan yang mereka lakukan. Saat itu 5 orang dari mereka berhasil menyusup ke dalam pasukan Salahuddin. Lalu salah seorang dari mereka menyerangnya dan membunuh salah seorang pengawalnya sebelum orang itu berhasil dibunuh. Lalu diikuti dengan serangan dari orang kedua dan ketiga. Mereka semua berusaha untuk membunuh Salahuddin, hingga mereka bahkan telah bisa sampai ke tempatnya dan melukainya. Namun untuk itu, saat itu ia mengenakan beberapa pakaian pelindung yang dapat menghalangi senjata musuh untuk melukai tubuhnya lebih dalam. Karena itu Salahuddin mengarahkan sebagian usahanya untuk memantapkan pemberontakan mereka dan menghalangi mereka agar tidak lagi menyerang dan menyakiti kaum muslimin. Di samping itu, Salahuddin rahimahullah juga berusaha memberi perhatian yang cukup besar terhadap usaha untuk memantapkan pemberontakan bangsa Armenia yang sering menebar ketakutan terhadap kaum muslimin yang tinggal di sekitar mereka. Salahuddin menyerang mereka di negeri mereka sendiri, memberikan mereka pelajaran dan memaksa mereka untuk lebih menghormati kaum muslimin serta membebaskan para tawan dari kaum muslimin yang berada di tangan mereka. Selain itu, Salahuddin juga memiliki perhatian yang besar terhadap berbagai macam senjata yang muncul pada masanya. Ia gemar mengumpulkan senjata-senjata itu dan kemudian mendorong kaum muslimin untuk membuatnya. Dan untuk keperluan itu ia juga tak segan mengeluarkan harta yang sangat besar. Dan di samping itu juga ia juga memberi perhatian terhadap perkembangan majanik atau ketapel besar, kendaraan besar serta senjata-senjata lain yang digunakan dalam melakukan pengepungan. Ia juga tak lupa memberi perhatian kepada pos-pos militer yang ada baik di darat maupun di laut. Ia telah memerintahkan untuk membentengi kota Kairo yang saat itu merupakan ibu kota negaranya, dan ia mengeluarkan harta yang banyak untuk membuat pagar-pagar dan benteng-benteng yang kokoh
yang belum pernah disaksikan sebelumnya. Lalu ia juga membangun sebuah benteng guna menghadapi serangan musuh di negeri Sam. Dan pada saat yang sama, ia juga melakukan pemberian melalui operasi militer terhadap pos-pos penjagaan pasukan salib yang terletak di antara benteng-benteng milik kaum muslimin dan dapat mengancam pos militer mereka ataupun jalur perdagangan mereka. Pemberian ini ia lakukan untuk menjamin kelancaran komunikasi antara satu pos dengan yang lainnya. Dan saat Salahuddin mencurahkan perhatiannya untuk membangun kekuatan Islam di berbagai bidang ini, ia juga tetap berusaha menghancurkan kekuatan musuh dan melemahkannya, serta tak henti menyibukkan mereka agar mereka tidak memiliki kesempatan untuk menggalang persiapan yang sama. Ia sering melancarkan serangan secara bergantian ke wilayah-wilayah mereka dan sebisa mungkin menghancurkan benteng-benteng yang telah mereka bangun. Contohnya adalah serangan dalam menghancurkan benteng Baitul Azan yang telah dibangun oleh pasukan salib di dekat kota Damaskus. Lalu ia juga mencoba membuka jalur negosiasi dengan pasukan Franka dan membujuk mereka untuk meninggalkan sejumlah benteng dengan imbalan sejumlah uang, sejumlah harta yang ditawarkannya kepada mereka. Dan jika mereka menolak, barulah ia menggunakan kekuatan militer menghadapi mereka. Cara ini telah ia coba ketika menghadapi pasukan salib di benteng Baitul Azan yang berada di dekat kota Damaskus dan yang terus menebar ancaman terhadapnya. Ia menawarkan sejumlah harta kepada mereka yang jumlahnya mencapai 100.000 dinar agar mereka mau meninggalkan benteng. Dan ketika mereka menolak tawarnya, ia menyerang benteng itu dan mengepungnya selama 14 hari sehingga berhasil menaklukkannya dan mengambil para komandan pasukan salib yang berada di sana sebagai tawanan. Ia sengaja memberikan mereka tetap hidup agar dapat menyaksikan sendiri bagaimana ia menghancurkan benteng itu bersama kaum muslimin secara perlahan dan menghancurkan satu batu hingga batu lainnya. Dari satu benteng itu, kaum muslimin berhasil mendapatkan hampir 100.000 pucuk senjata yang akan berbalik menjadi ancaman bagi musuh, sehingga mereka merasa menyesal karena telah menolak untuk menjualnya kepada kaum muslimin. Dan pada saat yang sama, untuk daerah-daerah yang belum berhasil dikuasainya, Salahuddin terus berusaha menekannya dengan menghalangi jalur bantuan dari luar dan mengganggu hasil-hasil pertanian yang diperuntukkan bagi mereka. Di samping itu, ia juga membuat perjanjian damai dengan sebagian pasukan salib. Ini juga merupakan salah satu usahanya untuk memecah belah kekuatan mereka, memisahkan mereka satu sama lain, serta mencerai-beraikan barisan mereka. Ia berhasil dalam menjalankan strategi ini dan berhasil membujuk sebagian dari mereka untuk bersikap netral atau bahkan terkadang menarik simpati mereka. Sementara pada saat yang sama ia terus melancarkan serangan terhadap kelompok pasukan salib lainnya. Hanya saja orang-orang itu seringkali tidak menepati perjanjian yang telah dibuat. Namun demikian, Salahuddin telah bersikap sangat waspada dan mengamati siapa saja yang berkhianat dari mereka. Ini bagian berikutnya, kita akan lanjutkan pada bagian yang lain, yaitu penggambaran tentang aktivitas jihad Salahuddin Al-Ayyubi di laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.